Yang pertama, ruangan steril yang terpisah laminar air. Yang kedua, flow atau clean classroom 100 system. Yang ketiga, kualitas steril. Yang keempat, adanya program biological safety cabinet. Yang kelima, jaminan mutu. Pencampuran sediaan steril harus memperhatikan perlindungan produk dari kontaminasi mikroorganisme. Di sini saya akan menjelaskan tata letak ruangan aseptik. Yang pertama, ruangan persiapan. Ruangan persiapan adalah ruangan yang digunakan untuk administrasi dan penyiapan alat kesehatan dan bahan obat berupa etiket, pelabelan, perhitungan dosis, dan volume cairan. Yang kedua, ruang cuci tangan dan ruang ganti pakaian. Sebelum masuk ke ruang antara, petugas harus mencuci tangan, ganti pakaian kerja, dan memakai alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Yang ketiga, memasuki ruang steril. Ruang steril harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah partikel berukuran 0,5 mikron tidak lebih dari 350.000 partikel. Yang kedua, jumlah jasa drainage tidak lebih dari 100 per meter kubik udara. Yang ketiga, 18 sampai 22 derajat Celcius. Yang keempat, kelembapan 35 sampai 50%. Yang kelima, dilengkapi high efficiency partikulan air HEPA filter. Yang keenam, tekanan udara di dalam ruang lebih positif daripada tekanan udara di luar ruangan. Yang keempat, ruang antara atau anteroom. Petugas yang akan masuk ke ruang steril melalui suatu ruangan antara. Peralatan yang pertama, safety cabinet atau laminar air flow cabinet. Yang kedua, HEPA filter. Yang ketiga, pass box dengan pintu berganda atau airlock. Yang keempat, barometer. Yang kelima, termometer. Yang keenam, wireless intercom. Yang ketujuh, alat pelindung diri. Adapun peralatan yang digunakan yaitu 1. Safety cabinet atau laminar airflow cabinet. Yang kedua, alat yang digunakan adalah HEPA filter. HEPA filter ini digunakan untuk menyaring partikel berukuran lebih dari 0,3 mikrometer dengan efisiensi 99,97%. Alat yang digunakan yang ketiga itu adalah pass box dengan pintu berganda atau yang biasa disebut dengan airlock. Pass box menghubungkan ruang persiapan dengan clean room. Tempat ini digunakan untuk keluar masuknya alat dan obat dari clean room sebelum dan sesudah pencampuran. Adapun peralatan yang digunakan yaitu barometer, termometer, dan wireless intercom. Peralatan terakhir yang wajib digunakan yaitu adalah alat pelindung diri. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada peralatan penunjang lain. Peralatan penunjang lain sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok atau dua golongan. Yang pertama ada peralatan penyimpanan kondisi umum dan peralatan penyimpanan kondisi khusus. Penyimpanan kondisi umum sendiri ini ada lemari atau rak yang rapi, terlindung dari cahaya, dari debu, dan dari kelembaban yang berlebih. Dan yang kedua itu adalah lantai yang dilengkapi dengan palet. Untuk penyimpanan kondisi khusus sendiri itu harus ada lemari pendingin atau AC untuk obat yang memiliki suhu termolabil. Dan yang kedua ada peralatan penyimpanan obat, penanganan dan pembuangan limbah sitostatika dan obat berbahaya.